Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Kami ucapkan selamat datang kepada Komisaris Utama PT RDN Arta Sentosa, Bapak Haryanto. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat PT RDN Arta Sentosa, Bapak Doni Budianto. Yang terhormat Bapak Menteri, yang terhormat tim audit PT RDN, Bapak Herman. Yang terhormat para manajer, yang terhormat para kepala divisi, yang terhormat para kepala rayon, yang terhormat rekan-rekan semua dari Depo Tegal, Depo Cirebon, dan dari PT RDN Bandung yang berbahagia. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dari itu acara peringatan hari ulang tahun PT RDN Arta Sentosa yang kelima resmi dibuka. Acara selanjutnya Bu, silakan. Acara yang kedua adalah pembacaan doa dari yang akan dibacakan oleh Kadif Depo Cirebon, Bapak Ruswianto Andri. Untuk tempat dan waktu kami persilahkan. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa 1 tahun telah berlalu kembali. Dan di usia yang kelima ini, semoga Tuhan semesta alam memberikan RDN Arta Sentosa menjadi lebih baik dalam jasa pelayanan fotokopi dan akan terbang tinggi menjadi perusahaan spesialis fotokopi untuk skala nasional. Amin. Dan di hari yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama bermunajat, bersyukur kepada Allah Tuhan semesta alam atas segala nikmat yang telah diberikan, dan doa bersama ini untuk kebaikan perusahaan tercinta kita RDN Arta Sentosa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairan hadzal yaum fattahu wa nasrahu wa nurrahu wa barakatuhu wa huddahu. Allahumma inni as'aluka hadzal yaum wa khairan ma fi khairan ma qablah wa a'udzu bika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fi syarri ma qablah wa syarri ma ba'dah. Bismillahi ala nafsi wa mali wa dinni. Allahumma raddini wa barik fimma qudira li hatta uhibba taqjila ma akharata wa la takharika ma ajalta walhamdulillahi rabbil alamin. Ikmilat Sayyid RDN Arta Sentosa yang miladi mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ruswianto yang telah mengucapkan doa untuk kita bersama. Mudah-mudahan doa yang terbaik dan kita semua untuk PT RDN Arta Sentosa di umurnya yang kelima kita semakin maju, semakin jaya, semakin sukses. Amin. Walaupun kita pernah diterpa badai kemarin ya, pandemi, akhirnya kita bisa makin kembali dengan kuat ya. Alhamdulillah. Semoga kedepannya kita semakin sukses. Amin. Mohon diaminkan ya rekan-rekan. Karena perusahaan ini yang menaungi kita semua di sini ya. Untuk perusahaan kita adalah termasuk yang kokoh. Selama pandemi COVID-19 kita sama sekali tidak ada pengurangan karyawan. Alhamdulillah ya. Itu benar nih. Terima kasih kepada para pimpinan dan pada direksi ya yang telah mempertahankan sebuah tenaga dan rekan-rekan semua juga ya. Terima kasih. Juga kepada karyawannya juga kita terima kasih. Betul. Selama pandemi COVID-19 tetap semangat untuk bekerja dan berkarya. Karena untuk sebuah negara kita dapat satu kesatuan utuh ya. Di mana ada kepalanya adalah pimpinan, ada yang sebagian tangan, ketika satu yang terluka kita semua terluka. Betul, ya. Tangan tanpa kepala tidak bisa berjalan. Kaki ya tidak bisa berjalan. Maaf. Itu misalnya kadang-kadang ada bosan karena saya gugup ya. Aduh. Kebetulan bukan MC profesional, karena kebetulan ini demi ya, kalau ini demi
demi kita semuanya, dari kita untuk kita. Terima kasih juga untuk panitia yang telah mempersiapkan ini, tim dekor juga, the best lah pokoknya, terbaik semuanya. Acara selanjutnya untuk mempersingkat waktu yaitu sambutan ya Bu ya? Iya. Sambutan yang pertama dari siapa Bu? Dari Nyontek dulu ya, maaf. sambutan dari perwakilan panitia pelaksana Bapak Muntaha Hidayat untuk waktu. Mohon untuk perhatikan dulu selayang pandangnya PT Radian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang, selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk semuanya. Hadirin yang kami hormati, Bapak Komisaris Utama Bapak Haryanto, Bapak Domini selaku Direktur Utama, kemudian Bapak Liman selaku motivator yang akan menyampaikan materi buat kita semua, pembekalan buat kami Pak ya untuk kedepannya. Kami haturkan terima kasih atas kehadirannya. Dan juga tim konsultan pajak, juga Pak Jaya selaku tim IT kami, dan juga Pak Radit selaku konsultan fotografer yang selalu kami ganggu untuk minta bantuan mengenai masalah foto-foto untuk di kalender dan lain sebagainya. Terima kasih atas kehadirannya. Kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu semuanya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas karunia dan rahmatnya. Pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama rekan-rekan panitia, kami haturkan terima kasih Bapak dan Ibu telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara kami dalam rangka ulang tahun PT RDN Arta Sentosa yang kelima. Dengan bertambahnya usia 1 tahun, mudah-mudahan harapan kita semua, doa kita semua kedepannya akan lebih baik dan lebih maju lagi. Amin.
kalau kita lihat selayar pandang tadi, mulai dari perjalanan PT Radian menjadi RDN Arta Sentosa, mulai dari kantornya ramping menjadi kantornya gemuk, ya. Begitupun sama, karyawannya juga sama. Mulai dari slim gitu ya, sampai ke saya juga kalau misalkan berhadapan begini pasti begini gitu kan ya. Tapi kalau lihat belok kiri, walah bahaya juga kelihatan. Tapi ada juga yang tadinya begini gitu kan ya, kok jadi lurus. Padu ini tadinya agak sedikit begini, sekarang alhamdulillah istilahnya sudah lurus. Tapi kalau buat saya tadinya begini menjadi begini, ya syukur alhamdulillah. Itu tandanya berarti subur ya. Hadirin yang kami hormati, perjalanan perusahaan begitu panjang, begitu penuh lika-liku, begitu penuh perjuangan, penuh dengan lika-liku. Bukan berarti laki-laki yang gak laku-laku. Justru kalau di RDN, begitu masuk RDN, laki-lakinya pada laku-laku. Wah, lihat hidupnya begini dan begitulah kurang lebih. Kami apa ada yang dilukakan. Kami mungkin sambil ini aja. Kami semua atas nama karyawan, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pendiri dan petinggi PT RDN, Bapak Haryanto dan juga Bapak Domini, di mana kami bisa mencari nafkah, menafkahi keluarga. Tuhan memberikan rezeki melalui perusahaan ini. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama menjaga perusahaan ini dengan penuh rasa tanggung jawab untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Harapan kita semua kedepannya untuk PT RDN lebih baik dan lebih maju lagi, lebih kokoh lagi dan lebih kuat lagi untuk kedepannya. Walau bagaimanapun kita pun kemarin-kemarin seperti tadi sudah disampaikan sama MC, di tahun 2018 kita juga mengalami masalah internal perusahaan, pilot. Setelah itu dihantam juga dengan COVID-19 ya. Tapi syukur alhamdulillah sampai dengan sekarang kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Hidup RDN. Ya, hidup RDN. Saya kira mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada para undangan. Mudah-mudahan kebersamaan, persatuan, kesatuan di antara kita semua menuju kepada teamwork yang solid yang kita harapkan untuk kedepannya perusahaan lebih baik dan lebih maju lagi. Akhirul kata, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri, saya akhiri mungkin dengan yel-yel yang biasa ya. Jadi yes-nya kita serpak. RDN sukses. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dari tim Bandung, Cirebon dan Tegal. Puji syukur kepada Allah yang Maha Esa karena saat ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk merayakan ulang tahun perusahaan kita yang kelima. Juga saya ucapkan terima kasih untuk Pak Liman yang hadir beserta istri. Beliau adalah teman baik saya, teman satu tim pelayanan sebagai pembina rohani di Polda, di Polrestabes, di Sekolah Polisi Negara di Cisarua, dan juga di beberapa lapas di Jawa Barat. Beliau nanti akan meluangkan waktu menyampaikan sedikit wejangan dan motivasi
supaya kita bisa bekerja lebih baik lagi di masa mendatang. Juga gak lupa saya terima kasih kepada Mas Radit, mentor foto saya waktu sekolah foto dan sampai saat ini masih mentor saya, dan mentor Gilbert. Beliau senantiasa membantu kita dalam hal rekomendasi foto-foto dan juga desain kalender setiap tahunnya di perusahaan kita. Ucapan terima kasih juga untuk teman-teman PT RDN yang dikomandani oleh Pak Muntaha sebagai manajer operasional dan Ibu Lili sebagai manajer finance dan akunting. Juga terima kasih untuk para kadif, untuk tim koordinator, teman-teman sekalian. Tanpa kalian tidak ada RDN pada saat ini. Kalau kita kilas balik usaha kita PT RDN, PT RDN ini adalah metamorfosis dari PT Radian yang berdiri di Bandung tahun 82. Berarti sudah 41 tahun. 36 tahun Radian dan 5 tahun RDN. Saya yakin 60-70% teman-teman yang hadir di sini sudah bekerja di PT Radian puluhan tahun. Pada waktu teman-teman bergabung di PT Radian sekian puluh tahun yang lalu, saya ingat seperti Pak Mun katakan, semuanya masih imut-imut, masih culun-culun. Tanpa terasa sekarang rambutnya sudah banyak yang putih, termasuk saya. Ada juga yang licin rambutnya, dan banyak yang sudah mempunyai cucu. Kita bersyukur kita bisa bergabung sedemikian lama. Terima kasih untuk Bu Ati. Saya perkenalkan Ibu Ati dan Pak Dede. Terima kasih untuk kehadirannya. Beliau adalah konsultan pajak di perusahaan kita. Saya lanjutkan. Selama puluhan tahun kita bekerja dari semenjak zaman Radian sampai RDN, kita melewati banyak badai percobaan. Krisis ekonomi yang kita lewati sangat banyak. Dan 5 tahun terakhir, 2 badai yang luar biasa yang kita hadapi, seperti dikatakan oleh Pak Mun dan MC, bahwa kita ketika sedang nyaman bekerja, tiba-tiba kita mendapat kabar bahwa perusahaan kita pilot. Dan kita bersyukur kita bisa langsung mendirikan PT RDN. 100% karyawan yang ada semua direkrut kembali dengan posisi, jabatan, gaji, dan fasilitas yang tidak berubah. Itu satu hal yang luar biasa. Kemudian badai kedua terjadi wabah COVID-19, pandemi. Kita melihat begitu banyak perusahaan yang bangkrut, termasuk customer kita. Begitu banyak customer kita yang bangkrut. Kita bukan perusahaan yang besar. Kita boleh dikatakan perusahaan kecil dibandingkan perusahaan-perusahaan besar yang lain. Tetapi kita bersyukur semenjak dari zaman Radian sampai RDN 41 tahun total masa perusahaan kita tidak pernah mem-PHK karyawan dengan alasan krisis ekonomi. Pada waktu pandemi COVID, kita melihat banyak karyawan yang di-PHK. Banyak yang bekerja secara shift, gajinya dipotong. Tetapi walaupun perusahaan kita dalam keadaan yang sangat sulit, kita tidak memotong gaji kalian sedikit pun. Kita bayar full setiap bulan. Ini semua karena kebaikan Tuhan untuk perusahaan kita. Kalau
kita melihat Tuhan sudah menolong kita di masa lalu. Saya yakin di masa mendatang ketika kita menghadapi badai krisis ekonomi lagi, kita pun pasti mampu menghadapinya. Dengan syarat kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam usaha kita. Teruskan kebiasaan baik kita. Setiap pagi kita berdoa bersama sebelum bekerja. Sebagai wujud kita mengandalkan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan supaya kerjaan kita selesai setiap harinya. Kemudian kita harus bekerja sebaik mungkin. Kita semua sepakat bahwa bekerja adalah ibadah. Kalau bekerja itu adalah ibadah, maka kita wajib bekerja sebaik mungkin seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya, walaupun pimpinan kita tidak ada, kita walaupun tidak dilihat oleh atasan kita, pimpinan kita, kita tetap harus melakukannya yang terbaik. Karena itu adalah ibadah kita dan kita melakukannya untuk Tuhan. Jaga semangat kerja kita, bekerja dengan jujur, dengan sepenuh hati, dan kita jaga kekompakan kita. Akhir kata, saya mengucapkan selamat ulang tahun PT RDN. Selamat ulang tahun teman-teman semua. Kita ada karena kalian semuanya. Semoga kalian di masa mendatang lebih sukses, lebih maju, bisa menjadi andalan kita untuk meniti masa depan, untuk mencari rezeki yang halal untuk keluarga kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Domini selaku Direktur Utama PT RDN, Bapak Domini yang kita cintai. Menyampaikan beberapa wejangan kepada kita di antaranya bangunnya perusahaan kita, bagaimana kita bangkit kembali, bagaimana kita baru merangkak setelah ada krisis ekonomi atau yang tadi beliau ceritakan. Akhirnya kita baru merangkak, disleting lagi sama pandemi yang kemarin ya. Untuk aja kita sampai jatuh seperti perusahaan-perusahaan lain. Kalau dibilang perusahaan kita perusahaan kecil, kita yang akan menjadikannya besar. Karena menurut pengalaman saya pribadi, Bu, ketika ada saudara, kerabat atau teman yang menanyakan di mana bekerja, saya bekerja di PT RDN. Insya Allah mereka semua pada mengenal kita, karena kita menjual jasa. Jumlah mesin kita tersebar di seluruh hampir di seluruh perusahaan. Iya betul. Ketika kita menyebutkan di mana PT RDN, oh kenal semua. Tukang fotokopi ya? Iya betul. Gitu. Tapi merupakan apa ya, suatu kebanggaan juga lah ya buat saya pribadi. Mangga. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah pembekalan ilmu dari motivator kita. Silahkan. Untuk selamat siang semuanya. Tadi udah banyak mendengerin wejangan-wejangan ya. Mungkin udah agak kesel duduk terus. Kita boleh berdiri bersama-sama ya. Ya, depan-depan. Yang belakang boleh jadi saksi, hadapnya ke depan. Nah, yang belakang hadapnya ke depan, yang belakang. Ya boleh dari bapak yang sini. Ya dari bapak ini, boleh di sini. Nah di tengah ya, hadapnya ke depan semua ya. Oke, yang para tamu undangan boleh memperhatikan. Mau ikut tergabung boleh, silakan ya. Oke, jadi ada 3 gerakan ya. Yang sebelah sini gerakannya begini ya. Nah, yang belakang petik jari. Coba bisa keras nggak? Bisa. Keras loh. Cuma semua laki-laki ya. Yang sebelah sini sebelah kanan saya cuma begini. Boom. Coba. Yang letakkan. Boom. Yang keras. Sebelah sini. Ya lagi. Harus kompak. Lagi. Oke, coba ya.
Mulai serius nih, mulai serius ya. saya melihat antusias sekali di sini PTRD. Tepuk tangan dong buat PTRD. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi buat Pak Haryanto, Pak Domini, juga buat tim daripada RDN semuanya. Terima kasih buat undangan yang boleh diberikan kepada kami ya di acara hari jadi RDN yang kelima ya. Jadi RDN sekarang sudah bukan balita lagi, tapi RDN jadi palita pas 5 tahun. Tepuk tangan dong buat RDN. 5 tahun itu usia yang masih sangat muda buat sebuah perusahaan, betul? Tapi kalau saya search di website mengenai PT RDN Arta Sentosa ini, kalau saya lihat itu bahwa PT RDN itu merupakan metamorfosa dari PT Radians. Tadi kita udah melihat juga di spanduk tayang tadi ya Pak ya. Dan di sana dikatakan PT Radians itu berdiri sejak tahun 1977. Di Jakarta ya, itu tahun 1977. Artinya sudah 46 tahun Bapak Ibu Saudara. Ya itu sama dengan usia saya. Ya, kalau tahun 1977 saya baru lahir. Tapi kalau PT Radian sudah berdiri Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi bagi kita manusia usia 46 tahun seperti saya itu udah kategorinya udah menuju tua Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau buat sebuah perusahaan usia 46 tahun itu kategorinya masih sangat muda. Karena ada banyak perusahaan-perusahaan yang sudah berdiri lebih daripada 100 tahun. Betul? Banyak perusahaan di Indonesia pun juga yang sudah lebih daripada 100 tahun. Ya salah satunya kalau mungkin saya lihat ayam jago, ya jamu ayam jago. Terus juga yang sudah hampir menuju 100 tahun ada Sosro, ada kopi kapal api. Itu perusahaan-perusahaan yang sudah lebih daripada 100 tahun. Dan kalau yang saya pelajari dari perusahaan itu, apa yang jadi rahasia buat perusahaan itu bisa bertahan begitu lama? Salah satunya apa yang menjadi rahasianya, yaitu perusahaan itu bisa membangun kerjasama tim yang kuat.
Kerjasama tim yang kuat itu baik dari manajemen levelnya, dari para shareholdernya, kemudian juga manajemen dengan para pekerjanya, atau juga mungkin kerjasama yang kuat di antara pekerjanya sendiri. Hal-hal itu yang menopang sebuah perusahaan bisa bertahan begitu lama. Dan ini juga yang saya yakini yang menjadi kerinduan daripada PT RDN. Pada saat Pak Muntaha ada telepon saya, mengundang saya untuk memberikan sesuatu di tempat ini, beliau menyampaikan, tolong sampaikan tema mengenai teamwork, kerjasama. Saya yakin ini juga yang menjadi target visi daripada PT RDN, membangun kerjasama yang kuat untuk bukan hanya bertahan 5 tahun saja ya Pak ya, tapi bisa bertahan terus, bahkan dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan mengenai the power of teamwork. Ya, di sini sesuai dengan game yang barusan dimainkan oleh Ibu Siska, saya memilih untuk orkestra itu sesuatu yang menggambarkan sebuah teamwork gitu, sebuah tadi apa, harmonisasi, the power of teamwork, kekuatan di dalam kerjasama. Bagaimana kita bisa melihat dari sebuah kerjasama yang dilakukan, ada harmonisasi yang dilakukan, kita bisa mendapatkan sesuatu yang indah, sesuatu yang enak untuk dilihat, sesuatu yang begitu bisa menghibur setiap kita. Ya, tadi Bapak Ibu Saudara begitu antusias untuk memainkan orkestra. Ya, orkestranya saya bisa katakan orkestra yang sederhana. Kalau lihat di foto ini, orkestranya begitu mewah. Ya, ada orkestra yang memang jumlahnya di atas 100 orang, itu namanya simfoni. Tapi ada juga orkestra itu yang jumlahnya ya sedikit 20-30 orang. Tapi tidak perlu alat yang mahal, tidak perlu fasilitas yang bagus. Hari ini kita bisa melihat bagaimana orkestra di PT RDN. Ini jumlahnya ada 100 lebih ya Pak ya? Hah? 119. Jadi saya bisa katakan di sini sebuah simfoni PT RDN yang tidak menggunakan alat yang mewah, tetapi cukup sederhana bisa menampilkan suatu tampilan yang luar biasa. Tepuk tangan sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa itu orkestra? Saya yakin kita semua sudah tahu. Orkestra itu yaitu sekelompok musisi yang bermain musik secara bersama-sama sesuai dengan arahan daripada dirigennya. Ya, tadi kita juga ada seorang dirigen. Ya, Ibu Siska tadi sebagai seorang dirigen. Bagaimana setiap kelompok musisi dia memainkan musiknya secara bersama-sama, tetapi berdasarkan arahan daripada dirigennya. Jadi dalam orkestra itu setiap pemain musik nggak boleh mainkan musiknya sesuai kepengennya sendiri. Ah, saya mau pengen main sekarang, yang satu saya pengen yang lain gitu ya. Nggak boleh. Semua harus mengikuti arahan daripada dirigennya. Karena kalau mau main sendiri-sendiri, yang terjadi apa? Orkestranya kacau, tidak ada harmonisasi lagi, tidak terdengar sesuatu yang baik, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi kalau kita bicara bahwa orkestra ini berbicara tentang tim, orkestra ini tidak bisa dimainkan sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ya, orkestra hanya bisa ditampilkan ketika semuanya bermain secara tim. Memang di dalam orkestra itu ada yang namanya konduktor, atau ada yang namanya tadi dirigen, atau ada juga yang mungkin pemain biola, ya, violinis. Ada juga yang pemain pianonya, ada juga mungkin yang back vokalnya. Tapi kalau saya mau katakan bahwa orkestra itu is not about conductor. Orkestra itu bukan berbicara tentang dirigen. Orkestra itu bukan berbicara tentang pemain biola, pemain piano saja. Tetapi orkestra itu berbicara tentang, ini nggak jalan. Nah, orkestra itu berbicara tentang apa? Tim. Ada yang tahu apa singkatan tim?
Ada di sini yang tahu singkatan tim? Apa yang dimaksud dengan tim? Tim itu singkatannya, minta tolong diklik. Kita baca sama-sama apa? Together, everyone achieve more. Together itu artinya apa? Bersama-sama. Tetapi nggak cukup hanya bersama-sama. Kita di sini bersama-sama, betul nggak? Tapi kalau bersama-sama, nggak semuanya juga ikut bersama-sama, nggak cukup. Belum dikatakan sebuah tim. Sebuah tim itu together, everyone, bersama-sama, semua orang harus memberikan kontribusinya, semua orang harus ikut andil di dalam sebuah tim itu. Cukup nggak sampai di situ? Nggak cukup, Bapak Ibu Saudara. Kalau bersama, everyone, setiap orang, nggak cukup. Ada yang harus dilakukan, yaitu achieve more. Apa achieve more? Untuk mencapai suatu target yang lebih baik lagi, yang lebih baik lagi. Jadi artinya sebuah tim itu yaitu bersama-sama. Setiap orang memberikan kontribusi, ikut andil untuk mencapai target yang sudah ditentukan, untuk menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi. Setuju? Jadi kalau saya mau katakan RDN punya tim yang kuat, artinya RDN punya tim untuk mencapai sesuatu yang lebih baik lagi. Bukan justru malahan lebih kecil. Tadi dikatakan, ada yang MC-nya bilang atau apa? Menjadi lebih besar lagi. Ya, yang tadinya profitnya kecil menjadi lebih besar lagi. Yang tadinya salary-nya kecil menjadi lebih besar lagi. Yang tadinya bonusnya kecil menjadi besar lagi, gitu ya. Yang tadi, kalau bicara bonus tepuk tangan ya Pak. Padahal saya mau ngomong yang tadinya tanggung jawabnya kecil menjadi besar lagi, gitu ya. Nah, itu yang dinamakan tim, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi saya mau katakan tim ini together everyone. Kita tidak bisa bicara sendiri-sendiri. Ya, sekalipun bosnya di sini hebat, sekalipun komisaris utamanya, direktur utamanya hebat, tapi juga tidak bisa bekerja secara sendiri. Betul ya Pak ya? Sekalipun di sini ada bagian keuangannya yang begitu hebat, kontrol terhadap setiap keuangan ketat sekali gitu ya, supaya hemat, tapi juga tetap nggak bisa bekerja sendiri ya Bu ya. Di sini yang saya takut tadi sama bagian teknik. Saya takut nggak bisa pulang nih. Bagian teknik merasa, wah di sini kayaknya saya yang paling bagus. Nggak bisa juga bagian teknik bekerja sendiri. Kita di sini semua adalah tim, betul? Together, everyone achieve more. Nah, cuman seringkali yang jadi masalah utamanya apa? Bahwa tim ini tidak dapat bekerja secara sama-sama. Satu hal yang saya mau sampaikan di sini, egoisme, ya, rasa ego. Ini yang seringkali menjadi halangan untuk kita menjadi sebuah tim. Kenapa? Karena kalau kita sudah punya rasa ego, kita merasa diri kita yang paling penting. Kita melihat orang lain itu nggak penting. Dan kalau itu sampai terjadi, maka tim ini tidak dapat bekerja dengan baik. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau berikan suatu prinsip yang harus dipegang oleh tim RDN ini supaya bisa bekerja sama dengan baik. Ini prinsip utamanya. Tidak ada bagian yang tidak penting. Semua bagian memiliki fungsinya masing-masing. Saya yakin kalau semua tim di RDN ini, anggota tim ini punya prinsip yang sama, merasa bahwa tidak ada bagian yang penting, tetapi semuanya memiliki fungsinya masing-masing. Saya yakin bahwa tim RDN ini bisa menjadi tim kerja yang kuat. Karena apa? Karena pada saat kita memiliki prinsip ini, kita akan saling menghormati satu sama lain. Kita akan saling menghormati sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan tanggung jawabnya.
Kita tidak akan cross division, kita tidak akan intervensi terhadap divisi yang lainnya. Tetapi kita bisa saling menghormati. Kenapa? Karena setiap bagian punya fungsinya masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Itu sama seperti tubuh kita. Ya, tadi MC-nya mengatakan kita itu seperti kayak tubuh, punya kepala, punya tangan yang tidak bisa berjalan. Memang seperti itu ya Pak ya? Oh, salah ucap ya. Memang kita itu adalah satu tubuh, tetapi banyak anggota. Ya, tubuh kita itu satu tubuh, tapi punya banyak anggota. Mulai dari kepala kita, mulai dari badan kita, tangan kita, kaki kita. Nah, apa yang saya mau katakan di sini bicara mengenai tim, bahwa tangan tidak bisa berkata bahwa tangan itu yang paling penting. Karena tangan bisa mengambil sesuatu, dia tidak boleh berkata bahwa saya yang paling penting. Apalah artinya tangan kalau tidak ada kaki yang untuk melangkah? Jadi tetap perlu kaki Pak untuk berjalan. Apa artinya kaki untuk melangkah kalau nggak ada otak yang menggerakkan? Masa kaki mau jalan-jalan sendiri, mau putar-putar sendiri gitu ya? Harus ada otak yang menggerakkan. Nah, kalau begitu otak berpikir saya dong yang paling penting, karena saya akan menggerakkan semua. Enggak juga Bapak Ibu Saudara. Otak nggak bisa bilang otak itu penting kalau nggak ada oksigen yang disalurkan melalui otak, kalau nggak ada darah yang disalurkan melalui otak. Artinya ada banyak jaringan-jaringan yang mendukung otak menjadi organ yang penting. Betul? Jadi artinya bahwa kita satu tubuh memang banyak anggota, tetapi kita tidak bisa berkata bahwa satu bagian itu hanya yang terpenting. Kepala sekalipun juga terdiri dari organ-organ yang vital, dari otak kita, mata kita, hidung, mulut, kuping. Tapi kalau kepala tidak ada leher, kepala itu tidak bisa digerakkan. Betul? Makanya semua anggota punya peranannya masing-masing. Semua bagian punya andil yang sama, yang besar untuk mencapai sebuah keberhasilan. Saya yakin kalau prinsip ini bisa dijalankan oleh seluruh stakeholder dari PT RDN ini, di mana setiap bagian memiliki peranan, tugas dan tanggung jawabnya, punya wewenangnya masing-masing, dan semua bagian saling menghormati satu sama lain, perusahaan ini saya katakan bisa bertahan lama seperti perusahaan-perusahaan lainnya. Bahkan bukan hanya bertahan, tetapi bisa lebih besar lagi, bisa lebih besar lagi. Dan kalau prinsip ini bisa dijalankan, saya yakin kepada bagian teknik yang tadi banyak orang tidak akan bilang bahwa bagian teknik itu yang paling penting di perusahaan ini. Coba kalau nggak ada bagian teknik, bagaimana bisa bisnis RDN berkembang? Tidak bisa berkata demikian. Karena kalau tidak ada bagian keuangan yang mengatur pengeluaran, juga tidak akan bisa. Kalau tidak ada marketing yang berusaha tadi mengembangkan nama RDN, juga tidak akan bisa. Jadi semua bagian punya peranannya masing-masing. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, supaya tim RDN ini bisa bekerja secara maksimal, maka timnya itu harus dibangun kerjasama yang kuat, harus dibangun teamworknya. Apa itu teamwork? Teamwork adalah sebuah proses bekerja bersama-sama di dalam sebuah tim untuk mencapai tujuan dan untuk mencapai target yang sudah ditentukan. Nah, kira-kira membangun sebuah tim itu susah atau gampang? Susah atau gampang bikin sebuah tim? Susah. Membangun sebuah tim itu diperlukan kemampuan untuk memilih orang-orang yang bagus, betul? Jadi nggak gampang. Di sini siapa yang bertanggung jawab untuk hal ini?
Siapa di sini yang bertanggung jawab memilih orang-orang yang bagus untuk bergabung di RDN? Siapa di sini? Manajer? Manajer operasional, Pak Pamuntaha. Pamuntaha di sini bertanggung jawab untuk membangun sebuah tim. Betul ya Pak ya? Insya Allah. Masalahnya bukan hanya menerima orang yang bagus saja, tapi bagaimana Pamuntaha ini bisa menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Ini yang mungkin seringkali kita lihat di dalam sebuah perusahaan, bagaimana the right man in the right place. Ini yang menjadi tantangan, bukan hanya menerima orang-orang yang bagus saja, tetapi bagaimana perusahaan ini bisa menempatkan orang-orang yang tepat di tempat yang tepat. Itu yang paling penting. Karena percuma saja orang-orang yang baik, orang-orang yang tepat, kalau ditempatkan di tempat yang tidak tepat, dia punya kemampuan teknis yang bagus, tapi karena yang lagi kosong bagian keuangan, sama Pamuntaha diisi ke bagian keuangan. Kira-kira sanggup nggak Pak bagian teknis ngurusin keuangan? Gak akan sanggup Pak. Begitupun juga bagian keuangan ditempatkan di bagian teknis, nggak akan pernah ada solusi juga. Jadi percuma kita punya orang-orang yang bagus kalau tidak ditempatkan di tempat yang tepat. Oleh karena itu, apa yang perlu diperhatikan? Kita melihat seperti tim sepak bola di sini Pak. Ya, sekalipun tim sepak bola diisi oleh bintang-bintang yang terkenal. Yang terkenal siapa di sini Pak? Bang Dodo, Ronaldo ya, Ronaldo. Coba Ronaldo itu posisinya striker. Kalau dipasangnya sebagai kiper, kira-kira gimana tuh? Nggak bisa. Bisa Bu, bisa kebobolan banyak. Kalau Messi terkenal, dipasangnya sebagai back juga percuma, nggak akan bisa. Ya, jadi bagaimana ini tantangannya untuk yang namanya itu membangun sebuah tim. Ya, ini tantangannya. Jadi bukan hanya tim saja, tetapi bagaimana membangun sebuah tim. Apa yang dimaksud dengan membangun sebuah tim, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi, kemampuan untuk memotivasi setiap individu. Untuk apa? Untuk dia bisa stay bersama-sama, tinggal bersama-sama, untuk bisa bekerja bersama-sama, untuk bisa mencapai target yang sudah ditetapkan secara bersama-sama. Ini tantangannya, bagaimana build a team, build teamwork, membangun kerjasama. Bagaimana di sini para pimpinan di setiap departemen juga punya tugas dan tanggung jawab, kemampuan untuk mengidentifikasi dan memotivasi setiap individu untuk boleh stay bersama-sama, bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, saya ingin membagikan bagaimana caranya untuk membangun sebuah tim. Apa yang harus diperlukan oleh sebuah perusahaan, yaitu leadership. Ada yang tahu apa yang dimaksud leadership? Leadership itu adalah kepemimpinan. Di sini dikatakan leadership itu adalah kemampuan secara individu atau secara grup untuk mempengaruhi atau mengarahkan pengikutnya atau anggotanya di dalam sebuah organisasi. Jadi leadership itu saya bisa katakan ini berbicara tentang gaya kepemimpinan. Mungkin di tempat ini ada beberapa pemimpin punya leadership yang berbeda-beda, gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Ada pemimpinnya yang soft, selalu merangkul anak buah, tetapi ada juga pemimpin yang tegas, yang tidak ada kompromi, semua ada aturannya. Ada pemimpin juga yang mungkin ragu-ragu mengambil keputusan, tapi ada pemimpin juga yang memang gayanya cepat mengambil keputusan. Mana yang lebih baik?
Ya, itu tergantung daripada kondisi perusahaannya sendiri. Nah, cuman kalau berbicara tentang leadership, pemimpin, boleh angkat tangannya di sini siapa yang merasa dirinya sebagai pemimpin? Nggak ada? Belum ada leader di sini? RDN belum punya leader? Pak Dok, boleh saya mengisi posisi leader di sini? Saya nanti kirimkan CV-nya ya Pak ya. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, bahwa yang disebut pemimpin itu bukan hanya orang yang punya jabatan. Saudara jangan berpikir saya di sini bukan pemimpin, kenapa saya nggak punya anak buah? Saya di sini bekerja sebagai karyawan. Yang pemimpin ini yaitu Pak Haryanto, Pak Domini, Ibu Lili, Pak Muntaha, tadi Ibu siapa? Santi sebagai kepala divisi ya tadi ya. Oh, ngerasa saya punya anak buah itu pemimpin. Saya mau katakan saudara bahwa kita semua di sini adalah pemimpin, betul? Katakan sama-sama dengan saya adalah pemimpin. Harus percaya diri saudara. Kenapa saya katakan begini? Meskipun kita nggak punya anak buah atau departemen yang kita pimpin, minimal kita adalah pemimpin untuk diri sendiri. Bagaimana kita bisa memimpin diri sendiri dulu Bapak Ibu Saudara? Kalau kita bisa memimpin diri sendiri dengan baik, maka manajemen juga nanti akan bisa melihat, akan berikan kepercayaan untuk bisa memimpin orang lain. Bagaimana bisa kita memimpin sebuah departemen orang lain kalau kita juga tidak bisa memimpin diri sendiri? Jadi kalau saya berbicara tentang leadership di sini, artinya ini kita bukan bicara tentang pemimpin di dalam sebuah perusahaan saja, tetapi bagaimana kita adalah seorang pemimpin terhadap diri kita sendiri. Dan ini yang bisa menjadi bagian dari dalam sebuah tim. Bagaimana kita bisa memberikan kontribusi buat tim itu Bapak Ibu Saudara. Nah, pertanyaannya apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Nah, kalau kita bicara pemimpin di dalam perusahaan, apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Ya, saya mau katakan di sini bahwa pemimpin itu harus memiliki visi. Seorang leader itu harus punya visi yang jelas. Tetapi seorang leader itu bukan hanya visi yang jelas saja, dia juga harus mampu menjelaskan visinya kepada tim yang dipimpinnya. Karena bagaimana bisa sebuah visi yang bagus dari seorang pemimpin kalau tidak bisa dideliver, tidak bisa dikirim, tidak bisa dijelaskan kepada tim yang di bawahnya, maka tim yang di bawahnya pun tidak bisa menangkap visi itu. Nah, di sini dikatakan bahwa visi seorang pemimpin ini sangat penting untuk bisa menyediakan inspirasi, untuk bisa memberikan inspirasi dan motivasi kepada sebuah tim untuk terus melangkah. Tadi dikatakan usia RDN 5 tahun. Di tengah-tengah 5 tahun lagi merangkak, tiba-tiba ada COVID. Ya, bagaimana di sini peran seorang pemimpin untuk bisa mengarahkan, memberikan motivasi, inspirasi kepada tim yang dipimpinnya untuk dia bisa terus melangkah. Ini pentingnya visi daripada seorang pemimpin. Visi itu yaitu tujuan, visi itu yaitu target. Dan kalau kita sering dengar yang namanya misi, itu bagaimana caranya untuk kita bisa mencapai target itu. Boleh tahu di sini apa visinya PT RDN? Ada yang tahu di sini visinya PT RDN? Kalau saya lihat di sini ada serve with heart. Ini saya katakan mungkin bukan visi ya, tetapi ini lebih ke value company. Melayani dengan hati, melayani dengan excellent. Itu value yang harus dihidupi oleh setiap pegawai di tempat ini. Tapi kalau saya melihat dari websitenya RDN, saya nggak tahu ini merupakan visi atau bukan, tetapi menjadi perusahaan spesialis penyedia jasa rental mesin fotokopi untuk berbagai jenis organisasi, baik itu perbankan, perusahaan, perkantoran, dan saat ini masih ada di area Jabar dan Jawa Tengah. Betul ya Pak ya?
Nah, kira-kira ini mungkin nggak tahun depan visinya berubah, bukan hanya mengenai Jabar dan Jateng saja, tapi mungkin juga di Bali misalnya gitu, di Sumatera, di Kalimantan, sehingga visinya RDN ini bukan hanya sebatas Jateng dan Jabar saja, tetapi bagaimana bisa mencakup nasional. Kira-kira mungkin nggak Pak seperti itu Pak? Mungkin saja kalau RDN punya tim yang kuat, punya teamwork yang kuat, bagaimana bisa menangkap visi yang daripada pimpinan di tempat ini dan bersama-sama untuk mencapai target itu. Nah, saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, kalau ini visi secara global, menjadi penyedia jasa rental mesin fotokopi secara nasional, saya juga bisa menyarankan kepada setiap masing-masing bisnis unit, bukan mengajarkan, tetapi menyarankan setiap masing-masing bisnis unit juga harus punya tema setiap tahun untuk mendukung visi itu. Jadi kalau nanti suatu saat pemimpin dari saudara semua menyampaikan 5 tahun lagi kita akan menjadi perusahaan yang berskala nasional, bagaimana di sini bagian teknik dia berpikir untuk mencapai itu, bagaimana bisa mencapai visi RDN skala nasional, bagian teknik apa yang harus ditingkatkan, mungkin dari mulai servisnya, mulai pelayanannya, kualitas mesinnya, bagaimana juga mungkin seorang marketing untuk berpikir secara nasional, untuk buka cabang di tempat-tempat yang lain, mungkin punya juga tema-tema. Ya, saya bekerja di PT Agansa Primatama, bergerak di bidang mesin pertekstilan, dan kita punya visi menjadi trading company yang leading trading company untuk skala nasional bahkan Asia. Tetapi dari visi itu bagaimana kita membuat tema-tema setiap tahun untuk mendukung. Misalnya saya bisa katakan tema integritas, yang nanti saya akan sampaikan juga. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang berintegritas, atau bagaimana perusahaan kita menjadi perusahaan yang agile. Agile itu artinya perusahaan yang lincah. Sebab kalau perusahaannya yang nggak lincah, pada saat nanti menghadapi situasi COVID, situasi yang seperti kemarin, sulit untuk bergerak. Lincah itu bukan hanya kurus aja Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau tadi Pak Muntaha bilang badan yang kurus, tenang, badan yang seperti ini juga jangan kecil hati, bisa juga lincah Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi saya berharap bahwa setiap departemen juga bisa membuat tema-tema yang untuk mendukung bagaimana pencapaian visi global daripada perusahaan. Dan saya juga mau katakan juga hati-hati mengenai hal ini setiap departemen, karena mungkin saja bisa juga punya kepentingan sendiri. Misalnya yang terjadi di perusahaan kita, departemen sales pengen menjual sebanyak-banyaknya dengan segala cara apapun. Dia berikan termin payment yang lama kepada customer. Yang penting saya bisa dapat orders. Yang penting pada saat laporan penjualan saya bagus. Tetapi ternyata visinya berbeda dengan bagian finance. Dengan bagian finance justru merasa tidak mau memberikan tempo yang panjang. Betul ya Bu ya? Ini akan menjadi pertentangan, sehingga pada saat sales diberikan batasan pembayaran, penjualan dia nggak baik, dia akan menyalahkan divisi finance yang melarang saya memberikan pembayaran panjang. Begitupun juga dengan bagian service. Ya, bagian service juga mungkin divisi marketing pengen supaya servisnya itu gratis, tetapi divisi service merasa ada biaya operasional yang harus dikeluarkan, sehingga divisi service merasa bahwa divisi service itu harus menjadi profit center, tidak boleh minus, sehingga setiap pelayanan service harus diberikan charge, customer harus bayar. Nah, kalau ini tidak bisa dipersatukan masalah visi ini akan bahaya Bapak Ibu Saudara. Makanya seorang leader, seorang pimpinan harus mampu bagaimana bisa menjelaskan visi kepada bawahannya, supaya semua punya pandangan yang sama, supaya semua mengarah kepada titik yang sama, bukan berjalan secara masing-masing. Jadi yang pertama, seorang leader itu dia harus punya visi.
Nah yang kedua, ini yang penting juga Bapak Ibu Saudara, yaitu integritas. Seorang leader, termasuk juga seluruh member, harus punya integriti. Apa itu integriti? Integriti itu kalau saya bisa katakan yaitu sebuah keputusan atau tindakan yang didasari oleh prinsip kejujuran dan kebenaran, yang dilakukannya bukan sekali dua kali tetapi secara konsisten. Nah kita melakukannya dimanapun, bukan hanya di kantor aja kita menjadi pribadi yang integritas, tetapi kita di rumah pun kita bisa menjadi pribadi yang integritas. Integritas itu yaitu orang yang dengan integritas dikatakan di sini apa? Dia memiliki sikap. Dia memiliki sikap atau etik yang dia lakukan dengan benar, sekalipun dia sedang berada di ruangan yang tertutup. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara jangan berpikir bahwa saya selama ini nggak diaudit, padahal di sini ada tim audit ya Pak ya. Jadi saya bisa melakukan apapun. Yang penting ini nggak akan ada orang yang tahu. Nah, kalau melakukan seperti itu bukan orang yang berintegritas. Orang yang berintegritas dia akan melakukan hal yang sama, hal yang benar di depan banyak orang, juga ketika dia sedang sendirian. Nah, integritas ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena integritas ini yang akan membangun suatu kepercayaan. Jangan sampai perusahaan sudah percaya kepada setiap Bapak Ibu Saudara semua di sini, tetapi hanya karena sesuatu hal sehingga yang membuat kepercayaannya itu menjadi hilang. Membangun integritas, saya katakan itu bukan perlu waktu yang pendek, tapi perlu waktu yang panjang. Nggak gampang Bapak Ibu Saudara. Bagaimana bisa membangun kepercayaan dari orang? Tetapi untuk menghancurkannya itu cukup dengan sekejap aja. Dengan melakukan satu kesalahan saja, maka integritas kita akan menjadi hilang di depan orang banyak. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, prestasi dan posisi yang kita pegang saat ini menjadi perhatian orang banyak. Artinya apa? Khususnya buat para pemimpin di sini, itu akan menjadi perhatian buat orang banyak. Apa yang mereka lakukan, bagaimana cara pemimpin kita mengambil keputusan. Apakah itu yang akan membuat tim Bapak Ibu Saudara menjadi respect terhadap saudara? Tidak. Karena integritaslah yang bisa membuat orang respect terhadap setiap kita. Nah, untuk menjaga integritas, seringkali kita harus melakukan pengorbanan, korban perasaan, korban pikiran, di mana mungkin keputusan yang kita ambil itu bukan keputusan yang pro rakyat istilahnya, ataupun yang pro terhadap seluruh karyawan. Seringkali ada pimpinan yang takut mengambil keputusan yang benar karena itu bertentangan dengan karyawan, dengan tim yang dipimpinnya. Dia takut tidak mendapatkan dukungan. Tetapi saya mau katakan seorang pemimpin yang mengambil keputusan sekalipun timnya tidak mendukung, tetapi keputusannya itu benar, saya mau katakan pemimpin itu adalah pemimpin yang berintegritas. Jadi sangat penting Bapak Ibu Saudara untuk membangun integritas di tempat kita bekerja. Karena integritas itu yang akan menghasilkan kepercayaan. Di mana dikatakan di sini, semakin tinggi level integritas kita, maka semakin tinggi juga level kepercayaan yang kita terima. Nah, integritas itu membangun trust in the workplace. Integritas itu membangun kepercayaan di tempat kita bekerja. Ada dua hal yang bisa dihasilkan dari sebuah integritas. Yang pertama apa? To be trusted. To be trusted artinya apa? Bisa dipercaya. Dan satu lagi apa? Trusting others, yaitu mempercayai. Nah, di sini saya gambarkan ada dua hal. Satu di sini to be trusted. To be trusted oleh siapa? Dipercaya oleh siapa? Dipercaya oleh manajemen.
yaitu atasan kita, dipercaya oleh pimpinan-pimpinan yang lain, atau juga mungkin oleh bisnis unit atau tim kerja kita. Hasil daripada integritas yaitu to be trusted, bisa dipercaya. Tetapi hasil yang kedua juga yaitu menghasilkan trust, menghasilkan trusting others. Bagaimana seorang pimpinan bisa mempercayai terhadap bawahannya? Bagaimana seorang leader di bisnis unitnya bisa mempercayai timnya? Bagaimana juga sesama pekerja juga bisa saling percaya satu sama lain? Jadi ada dua hal yang bisa dihasilkan, yaitu bisa dipercayai dan mempercayai. Itu nggak mudah, Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya, mana yang lebih baik bagi saudara? Menjadi dipercaya atau mempercayai orang lain? Saya mau tanya, siapa di sini yang merasa dipercaya itu lebih penting dibandingkan percaya sama orang? Boleh angkat tangannya? Ini bukan salah benar kok jawabannya. Ini sesuai pandangan masing-masing. Mana yang lebih penting, dipercaya atau percaya sama orang lain? Siapa? Dipercaya. Boleh angkat tangannya? Menjadi orang yang dipercaya. Oke. Yang kedua, menjadi orang yang percaya sama orang lain. Sama juga. Mana yang lebih penting? Dan pertanyaannya, mana yang kira-kira saudara mau menjadi? Menjadi orang yang dipercaya atau menjadi orang yang mudah percaya? Nah, Bapak Ibu Saudara, saya bisa katakan di sini bahwa being trusted, menjadi orang yang dipercaya itu baik oleh manajemen, oleh rekan-rekan pemimpin, oleh bawahan kita. Tetapi trusting each other juga perlu, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita pengen dipercaya oleh atasan kita, kita juga harus percaya sama atasan kita, betul? Kalau kita pengen dipercaya oleh perusahaan kita, kita juga harus mempercayai perusahaan kita. Jadi, kalau saya mau katakan bahwa dua-dua hal ini tuh dua hal yang sangat penting. Kalau trusting, mempercayai, itu dipengaruhi oleh keadaan sekitar kita. Apakah kita bisa mempercayai Bapak? Apakah saya bisa mempercayai Ibu? Tergantung dari apa yang ditunjukkan oleh kondisi di luar. Tetapi kalau to be trusted, dipercaya itu muncul dari dalam keluar. Bagaimana apa yang kita lakukan itu bisa dipercaya oleh orang-orang yang melihat kita. Jadi ini dua hal yang sangat penting, Bapak Ibu Saudara, yaitu hasil daripada integrity. Cukup jelas ya, Bapak Ibu Saudara? Ya, jadi saya mau katakan bahwa sebuah teamwork, sebuah kerjasama itu akan menghasilkan kekuatan yang besar kalau orang-orang di dalamnya, orang-orang yang tadi memiliki leadership, gaya kepemimpinan satu sama lainnya, memiliki integritas, bisa dipercaya dan mempercayai. Ya, dan satu hal yang terakhir, ini sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara, ini tahu foto apa, burung apa? Ini burung ibis atau burung pelikan. Ya, di sini judulnya Birds Flying in V Formation Vector. Jadi kalau kita melihat seringkali di langit itu ada banyak burung belibis itu kalau dia terbang itu dia membentuk formasi V. Apa tujuannya dia membentuk formasi V? Ya, jadi di sini bahwa burung ibis pelikan ini untuk menghemat energi. Saat mereka terbang, naik di ketinggian lebih tinggi lagi. Tujuannya apa? Ketika burung yang paling di depan, yaitu pada saat seorang leader di sana, dia terbang, yang baris kedua, baris ketiga, dia akan terus membentuk formasi V. Tujuannya apa? Pada saat yang depan dia mengepakkan sayapnya, itu minimal dia akan mengurangi tenaga, energi yang diperlukan oleh burung-burung yang di belakangnya untuk terbang. Dan pada saat yang di depan itu dia sudah terbang begitu jauh dan dia merasa kelelahan, apa yang dilakukan? Dia pindah ke belakang. Siapa yang di depan? Yang baris kedua dia menjadi leader di depan.
dia akan kembangkan lagi, sehingga dia akan terus gak pernah berhenti. Dia bisa terbang ribuan mil, terbang begitu jauh tanpa merasakan kelelahan. Kenapa? Karena pada saat beban yang lelah di depan tadi itu bergantian diganti. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bagaimana burung ini bisa terbang ribuan mil? Karena ada kerjasama tim satu sama lain. Mereka tidak bisa merasa bahwa dirinya yang paling penting. Suatu saat orang yang penting yang di depan tadi, dia merasa kehabisan energi, dia merasa lelah, dia perlu ada orang-orang di belakangnya untuk mendukung, bergantian menjadi seorang pemimpin. Begitupun juga dengan perusahaan Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin di sini ada pimpinan-pimpinan yang menjadi pemimpin saudara semua, tetapi saudara tidak bisa menyerahkan semuanya itu kepada pemimpin seorang. Ada saatnya mungkin pemimpin saudara itu dia merasa kelelahan, ada merasakan stres, perlu dukungan, perlu support dari semua. Tujuannya apa? Supaya pada saat pemimpin saudara merasakan kelelahan, ada yang menggantikan dan akan terus berjalan begitu terus. Sehingga perusahaan tanpa kerasa sudah berjalan begitu lama. Bahkan yang tadi menjadi targetnya, PT RDN ini bisa berusia bertahan di atas 100 tahun. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Kiranya apa yang boleh disampaikan itu boleh menjadi masukan sama-sama untuk kita boleh berkembang secara pribadi maupun secara organisasi. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih untuk Bapak Ilham. Kemana-mana kita bawa dulu ya di marketing di podium. Nanti selanjutnya tapi kita mau bersama ya Bu ya. Yang divisi ini aja, marketing aja. Silakan dimulai. Ya, silakan 1, 2, 3. Pasukan, luruskan. Kita ucapkan tepuk marketing. Bisa. Tepuk tangan. Maju. RDN siap. Bisa apa? Hebat. Hebat apa? Pasukan mainkan. Inilah kami DPC Marketing. DPC Marketing, DPC paling penting. Tugas marketing mencari pelanggan. Makin banyak RDN langsung maju. Kami tim marketing harus banyak closing. Harus closing supaya cepat closing. Kami tim marketing harus banyak closing. Harus closing supaya cepat closing. Tim marketing jaya. Bubar. Rekan-rekan, ayo kasih semangat rekan-rekan kita yang dari Tegal. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu, kasih semangat. Yuk. Ayo Mas Bro, mainkan Mas Bro. Silakan Bapak Dwi dimulai. Selamat pagi semuanya. Kami dari RDN Depok Tegal datang jauh-jauh di sana ingin memberikan harapan, doa, dan serta ucapan selamat ulang tahun yang kelima, happy anniversary PT RDN Arta Santosa, kantor pusat Bandung. Semoga tambah maju, jaya, dan sukses selalu. Oke guys, kita ada di mana nih guys? Di mana? Oke, Jirolu. Mana di mana? Depok paling keren, Depok paling keren, RDN Depok Tegal. Mana di mana? Depok paling kompak, Depok paling kompak, pastinya Depok Tegal. RDN Tegal, RDN Tegal, RDN Tegal, pastinya
penyamun ini kayaknya nih, aduh. Waduh, satu-satunya presiden. Loreng apa Pak? Loreng hitam minyak. mengucapkan selamat ulang tahun untuk MDN Abra Sentosa yang kelima. Kapan? Di mana kita berdiri, di situ kita mencari. Di mana kita berkreasi, di situ kita berprestasi.
Siapa kita? Gimana kita? Kalau kau suka hati bilang apa? Kalau kau suka hati bilang apa? Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Jalan-jalan pagi-pagi jalan ke kebun, pulangnya untuk pura-pura. Hari jadi yang terima tahu, RDN semakin juara. Bunga mawar, bunga melati, harinya setiap hari. Karyawan dan karyawati bekerjanya dengan tulus hati. Bekerjanya dengan tulus hati. Tuluskan, bariskan. Teknis di lapangan. Siap. Teknis di lapangan. Siap. Teknis di lapangan. Siap. Very good, very well. Gimana teknis di lapangan? RDN, oh RDN. Tepuk tangan untuk semuanya. Mudah-mudahan berakhir dari teknis lapangan. Ditutup dengan alhamdulillah. Dua, tiga, silakan duduk. Musik. Hari ini, mari kita nyanyi bersama. hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu. Bahagialah kamu yang ku beri, bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu. Doa tulus hati, moga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Simbolis dari Bapak Dominik Budianto kepada PT RDN Arta Kota Bandung yang diwakili oleh Semoga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Dari poin 1 sampai 15. yang dinilai itu 1 kekompakan, Kekompakan. 2 kreativitas, Kreativitas. 3 adalah materi ya. Materi. Oke. Bentar lagi belum kelar. Belum, oke.
Semoga setelah hari ini kita akan semakin kompak. Apalagi tadi udah ada wejangan dari Bapak Liman ya, motivasi. Jangan menganggap bahwa dalam orkestra ini kita tidak penting. Ada sebuah alat musik seperti yang saya ketahui di orkestra namanya kastanyet. Dia hanya dibunyikan satu kali dalam atau beberapa kali dalam ini. Bunyinya cuma digini, gitu doang. Tapi itu sangat penting. Jangan berpikir bahwa kalian tidak penting. Kalian itu adalah mengambil nada, namun bisa disebutkan pakai bahasa Sunda mah kayak yang komprang gitu kan. Mereka bunyinya kapan? Jis orang lain, orang biola pada sibuk, yang dia cuma nunggu ketukan satu notasi, breng. Tapi itu klimaknya. Jadi jangan anggap kalian tidak penting. Kalian penting. Seperti sebuah mesin fotokopi, ketika gearnya ada yang somplak, itu bakal error, nggak bisa jalan. Itulah kalian. Makanya harus semangat ya, Bu ya. Udah ada. Karena kami ngomong ke mana karat udah dari. Kira-kira siapa ya yang juara? Kira-kira siapa pada ini yang juara? Bisa menebak? Coba kita lihat dulu yang kira-kira dari marketing, penilaiannya teman-teman marketing mana? Marketing mana? Marketing. Marketing mana? Cuma satu orang yang penilaiannya juga. Dari Depok Tegal mana suaranya? Divisi workshop mana suaranya? Akunting mana suaranya? Ini dia terakhir nih, paling banyak. Divisi lapangan. Mari kita umumkan. Ini udah ada nilainya. Untuk divisi marketing total nilainya 1.875 poin. Tepuk tangan. Untuk Depok Tegal dengan nilai 1.970 poin. Pemuli marketing ya, Depok Tegal ya di atasnya. Untuk divisi workshop 2.400. Untuk sementara tertinggi sementara. Untuk akunting 2.055. Untuk Depok Cirebon 1.995. Oke, ini yang terakhir nih, apakah bisa mengungguli tadi dengan poin workshop 2.410 sementara melebih. Sementara The workshop dengan jumlah 2.410 apakah akan terungguli oleh teknik? Oke, kita sebutkan divisi teknik mendapatkan poin berapa? 2 atau 1? 2.000. Belakangnya dulu. Baru 2.000 ya? Belakangnya dulu ya. Belakangnya 5. Belakangnya 5. Belakangnya lagi 4. Angka kedua dari belakang 4. Yang keduanya 2.000. Berapa? 245. Ternyata workshop pemimpin dengan 2.000. Oke. Ke depan doang ya, nanti disuruh jadi. Dirgahayu PT RDN atas sentosa yang kelima. Siap mengikuti perkembangan teknologi informasi dan fotokopi. Siap update software dan hardware. Siap selalu install aplikasi. All in one. Sukses!
Kami tim ekspedisi mengucapkan dirgahayu PTN atas kosa yang kelima. Ekspedisi siap antar, tepat sasaran, tepat waktu. Oke. Selamat ulang tahun PTN atas kosa yang kelima. Makin sukses, makin jaya, nanti ke depan. Makin maju. Yes. Ekspedisi workshop mengucapkan dirgahayu PTN atas kosa yang kelima. Ekspedisi workshop berkualitas dan terpercaya. RDN sukses. Yes, yes, yes. Workshop bisa. Bisa. Itu Pak. 2, 3. Selamat ulang tahun untuk PTN Arta Sentosa yang kelima. Semoga semakin sukses dan terus berjaya. Selamat ulang tahun PTN yang kelima. Kami dari tim workshop mengucapkan dirgahayu PTN atas Sentosa yang kelima. RDN sukses. Yes, yes, yes. Workshop bisa. Bisa. Ali sudah bagus? Apa motor kita? 1, 2, 3. Ngomong apa dulu kan tadi Kami TNI Lapangan melayani. Siap melayani. Kami siap melayani. Oke, sip. Hari Tim mengucapkan selamat ulang tahun buat RDN yang keempat. Selamat ulang tahun, makin sukses, makin maju. RDN sukses. Keberhasilan itu tidak instan. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, dibutuhkan waktu dan proses dalam belajar. Banyak orang yang ingin sukses, tapi hanya sedikit mau berproses. Sedikit. Bukan tentang siapa yang paling hebat. Bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi tentang dedikasi sepenuh hati. Tentang kerjasama dan kekompakan yang kita utamakan. Oke. Tentang kerja keras dan tanggung jawab. Tentang dedikasi dan kejujuran yang kita utamakan. Untuk sebuah tujuan mencapai kesuksesan. Suka duka menyatukan kita dalam perbedaan. Kreativitas kami persembahkan. Mantap. Bukan tentang
Ya udah, nanti di silent. Kejujuran kan digantinya, kejujuran dan dedikasi yang kita utamakan. Ini biang ini. 1, Nanti dulu Kak, ngomong cara nadanya gimana? 2, 3, yuk. Suka duka menentukan sudah berbeda. Lah mencapai deui. Selamat datang, silahkan masuk. Pak Supi. Halo. Apa kata motivasi terbaik menurut Bapak? Kesenangan dalam bekerja, menempatkan kesempurnaan dalam pekerjaan. Wih, mantap. Terima kasih. Halo, Mbak Hesti. Mau nanya dong, apa sih kata motivasi terbaik menurut kamu? Ikhlaskan hatimu dalam bekerja akan menyenangkan harimu. Wah, terima kasih. Alwi, apa sih kata motivasi terbaik menurut versimu? Keberhasilan ada karena kita belajar dari kesalahan. Oke, terima kasih. Angga, apa kata motivasi terbaik menurut versimu? Masa depanmu diciptakan oleh apa yang kamu kerjakan hari ini. Oke, terima kasih. Hasan, apa kata motivasi terbaik menurut versimu? Bekerjalah dalam diam, biarkan suksesmu kelak yang berbicara. Terima kasih. Yasin, Dalam apa kata motivasi terbaik menurut versimu? bisa terbiasa menjadi luar biasa hebat. Abdi, apa kata motivasi terbaik menurut versimu? Tindakan adalah kunci dasar untuk kesuksesan. Oke, terima kasih. Andri, apa kata motivasi terbaik menurut versimu? Setiap permasalahan adalah pembelajaran yang berharga. Oke, bagus. Apa kata motivasi terbaik menurut versimu? Yakini bahwa apa yang kamu lakukan hari ini adalah hebat. Oke, terima kasih. Hai Mbak Sari. Hai. Apa kata motivasi terbaik menurut versimu? Kata motivasi terbaik menurut versi aku adalah disiplin adalah jembatan antara tujuan dan pencapaian. Oke, sip. Terima kasih. Sama. Selamat ulang tahun yang ke-5 untuk PT RDN Arta Sentosa. Sukses untuk kita semua. RDN Arta Sentosa. Yes, yes, yes. Ku titipkan kepadamu dia yang paling ku cinta.
titipkan kepadamu.